Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Husnitna Raina dengan NPM 20123006. Baiklah, di sini saya membuat video untuk ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah Pengantar Manajemen Syariah dengan dosen pengampu Bapak Hendy Purnama SHIME. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan manajemen syariah. Beberapa materi tersebut diantaranya adalah yang pertama ada organisasi, dan yang kedua adalah kepemimpinan, dan yang ketiga ada budaya kerja. Baik, masuk kepada materi yang pertama yaitu organisasi. Organisasi secara umum berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang artinya adalah alat. Secara garis besar, organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut para ahli, menurut Kester I. Bernard, di dalam bukunya yang berjudul The Executive Function, Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Di sini organisasi memiliki beberapa ciri-ciri. Salah satunya memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Ketika kita berorganisasi, organisasi tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa kita membuat organisasi tersebut? Dan yang kedua, adanya kerjasama dan sekelompok orang. Dan di dalam organisasi terdiri dari sekelompok orang yang dimana mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga yaitu mempunyai format dan tata tertib yang harus ditaati. Dan di dalam organisasi ini harus memiliki tata tertib yang harus ditaati oleh setiap anggota di dalam organisasinya. Dan ciri-ciri yang selanjutnya itu terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, di dalam suatu organisasi ini adanya pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab. Contohnya seperti orang ini diberi tugas untuk menjadi ketua dan si B ini menjadi seorang wakil. Nah, contohnya seperti itu. Dan ciri-ciri yang selanjutnya itu memiliki struktur dan hierarki yang jelas, di mana di dalam organisasi ini terdapat struktur dari kepemimpinannya, wakilnya, dan divisi-divisi lainnya. Dan ciri-ciri selanjutnya itu terdapat aturan dan prosedur yang harus diikuti. Dan dalam organisasi ini terdapat peraturan-peraturan, bisa saja peraturan yang tertulis dan peraturan tidak tertulis. Contohnya seperti di dalam organisasi kita tidak boleh seperti ini dan seperti itu. Dan selanjutnya ada unsur dari organisasi. Salah satunya itu ada anggota organisasi, struktur organisasi, misi dan tujuan, kerjasama, dan lingkungan. Maksud organisasi yaitu terdapatnya ada pemimpin di dalam organisasi tersebut, adanya manajer, dan tergantung di dalam organisasi, tergantung organisasi apa yang kita buat. Dan struktur organisasinya seperti pembagian tugas atau tanggung jawab untuk setiap orang, misi dan tujuan. Di dalam organisasi, apa misi dan tujuan kita membuat organisasi tersebut. Dan kerjasama. Di dalam organisasi, setiap orang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan lingkungan ini seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi, teknologi itu adalah salah satu pendukung untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan tujuan kita berorganisasi yaitu pertama untuk mencapai kepentingan bersama, mendapatkan keuntungan, dan meningkatkan daya saing, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif, membantu anggota organisasi menjalani hidup dan mencapai karir. Dan organisasi ini memiliki beberapa manfaat. Salah satunya itu ketika kita berorganisasi bisa memperluas jaringan, menambah pengetahuan dan wawasan, melatih jiwa kepemimpinan kita, melahirkan pengalaman dan kemampuan,
meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mengasah kemampuan sosial kita, meningkatkan kreativitas baru. Dan organisasi ini ada macam-macamnya. Salah satunya ada organisasi formal. Organisasi formal ini adalah di mana strukturnya jelas dan pembagian tugasnya jelas dan tujuan diterapkan secara jelas. Contohnya seperti OSIS, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, itu di mana strukturnya jelas dan pembagian tugasnya sudah jelas. Dan organisasi yang kedua yaitu organisasi informal, di mana organisasi informal ini memiliki struktur yang sangat teratur dan seringkali tidak memiliki perencanaan atau program yang dirumuskan. Kadang-kadang terjadi secara spontan. Contohnya itu seperti organisasi di dalam keluarga. Dan selanjutnya ada organisasi sedang. Organisasi sedang ini adalah di mana organisasi tersebut tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan anggota tetapnya cukup kecil. Contohnya yaitu perkumpulan warga daerah tertentu di sebuah kota untuk menjalankan sebuah rapat gitu. Dan organisasi kecil maksudnya di mana di dalam organisasi tersebut orangnya paling banyak hanya 30 orang saja. Dan selanjutnya yaitu ada organisasi niaga. Organisasi niaga ini di mana tujuannya hanya untuk mencapai keuntungan saja. Contohnya seperti PT Perseroan Terbatas. Dan organisasi selanjutnya itu organisasi sosial. Organisasi sosial ini di mana untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dilakukan secara individu. Contohnya itu LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Tidak mungkin di dalam suatu desa hanya satu orang saja yang untuk menjaga ketahanan masyarakat desa. Pasti tidak akan sanggup untuk seseorang tersebut. Maka di sana dibentuklah sebuah organisasi yang namanya LKMD. Dan organisasi selanjutnya itu organisasi regional dan internasional. Dan selanjutnya, kesimpulan dari materi organisasi ini adalah organisasi baik dalam konteks pelajar, bisnis maupun manajemen memiliki peran penting dalam perkembangan keterampilan, perluasan jejaringan, pembentukan karakter, dan pencapaian tujuan bersama. Melalui berorganisasi, seorang dapat belajar tentang dasar-dasar politik, menghadapi dan memecahkan masalah, serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Dan secara umum, organisasi ini dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang berada dalam suatu wadah yang sama dan memiliki tujuan bersama. Organisasi juga memiliki fungsi sebagai sarana rekrutmen anggota, memberikan arahan, dan menciptakan identitas serta komitmen bagi anggotanya. Selain membawa rasa identitas dan meningkatkan komitmen, terdapat tujuan bersama. Dengan bergabung dalam berbagai jenis organisasi, seseorang dapat mengembangkan keterampilan, memperluas jaringan, dan mengubah pola pikir serta menjadi kritis. Baik, memasuki materi yang kedua yaitu mengenai leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, mempengaruhi atau membimbing individu, kelompok atau organisasi untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan. Dan menurut Sutarto Wijono, arti kepemimpinan adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan di mana aktivitas tersebut berupa kemampuan seorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Dan tujuan kepemimpinan adalah untuk mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan juga memiliki aspek lain seperti mengembangkan tim, meningkatkan motivasi, dan menetapkan visi dan tujuan jangka panjang agar perusahaan mampu bertahan. Nah, kepemimpinan ini mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya menentukan visi, pengambilan keputusan,
perorganisasian, mengukur kinerja, mengolah konflik, dan mengarahkan motivasi anggota tim. Fungsi kepemimpinan ini menentukan visi. Contohnya seperti dalam suatu perusahaan pasti ada pemimpinnya, di mana pemimpin tersebut harus menentukan apa visi dan tujuan suatu perusahaan tersebut. Dan pengambilan keputusan. Dan ketika ada sebuah rapat, disitulah peran kepemimpinan dimainkan. Kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Dan perorganisasian, pemimpin harus mengorganisasikan orang-orang dalam sebuah perusahaan tersebut. Mengukur kinerja, pemimpin harus mengukur kinerja anggotanya di dalam bekerja dan mengelola konflik. Mengelola konflik ini pemimpin harus bisa dalam mengelola konflik dan dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dan yang terakhir, mengarahkan dan memotivasi anggota tim. Seorang pemimpin tidak hanya menyuruh anggota untuk bekerja saja, namun seorang pemimpin harus mampu mengarahkan dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan dalam perusahaan tersebut. Di sini ada beberapa ciri kepemimpinan. Salah satunya memiliki integritas yang tinggi. Dan kedua, mampu menginspirasi dan memotivasi anggota. Dan dapat berpikir strategis, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mengambil keputusan, dan mampu menyelesaikan masalah, mampu mengembangkan tim, mampu memberikan teladan, transparan, mau mendengarkan dan berani mengambil keputusan. Di sini, jika seorang pemimpin tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka akan terjadilah miscommunication atau kesalahan dalam komunikasi seperti itu. Dan harus mampu mengambil keputusan. Ketika kita mengambil keputusan, kita harus siap dengan resiko-resiko yang akan kita tanggung tersebut. Dan kita seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Dan seorang pemimpin ini harus menjadi teladan untuk anggota-anggota lainnya. Dan ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus mau mendengarkan, contohnya mendengarkan pendapat orang lain dan mendengarkan saran-saran orang lain. Dan selanjutnya ada macam-macam kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan otoriter, di mana kepemimpinan otoriter ini semua keputusan diambil dari ketua dan anggota tidak dipungut untuk memberi pendapat atau yang lainnya. Dan yang kedua itu kepemimpinan demokratis, di mana dalam pengambilan keputusan kita berdiskusi terlebih dahulu dan mengambil suara yang terbanyak. Dan ada juga yang namanya kepemimpinan delegatif dan transformasional, visioner, multikultural, suportif, karismatik, dan transaksional. Maksud dari kepemimpinan karismatik ini, dia memiliki hobi dalam memimpin. Dan maksud dari transaksional ini yaitu ketua akan bekerja apabila ada uang saja, dan ketika tidak ada uang maka dia tidak akan bekerja. Kesimpulan dari materi kepemimpinan adalah kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Terdapat berbagai model kepemimpinan seperti kepemimpinan karismatik, transaksional, otoriter, demokratis, delegatif, transformasional, visioner, melayani, multikultural, dan strategis, masing-masing dengan ciri khas dan pendekatan yang berbeda-beda. Setiap model kepemimpinan memiliki peran dan dampaknya sendiri dalam berbagai konteks organisasi. Pemimpin yang efektif adalah mampu memilih dan menerapkan gaya kepemimpinannya yang sesuai dengan situasi dan karakteristik anggota timnya. Ada budaya kerja. Budaya kerja artinya kumpulan sikap, keyakinan, dan perilaku yang membentuk suasana teratur dalam suatu lingkungan kerja. Hal ini mencakup nilai, karakteristik,
dan atribut yang dimiliki suatu perusahaan dan dijalankan oleh setiap pekerja. Budaya kerja mempengaruhi interaksi antara karyawan dan cara mengatur dan mengelola kerja, serta bagaimana tugas-tugas dikerjakan. Di sini ada beberapa unsur budaya kerja. Salah satunya yaitu komunikasi yang terbuka. Maksudnya adalah adanya komunikasi dua arah yang jelas dan transparan. Dan unsur yang kedua itu penghargaan dan apresiasi. Maksudnya adalah kita menghargai kontribusi dan pencapaian karyawan tersebut. Dan yang selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan, di mana di sini kita memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan karyawan tersebut. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan hidup dan kesejahteraan. Maksudnya adalah di sini kita mendorong keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional karyawan tersebut. Dan di sini ada beberapa jenis budaya kerja. Yang pertama ada clan culture atau budaya clan. Maksudnya budaya clan ini adalah menentukan lingkungan kerja yang interpersonal, kolaboratif, dan komunikatif. Budaya ini hampir mirip dengan keluarga besar yang bahagia. Dan jenis budaya kerja selanjutnya itu ada edrocracy culture atau budaya edokrasi. Maksudnya di sini adalah mendorong motivasi, kreativitas, dan pertumbuhan karyawan tersebut. Dan selanjutnya ada market oriented culture atau budaya berbasis pasar. Maksudnya di sini ada di sini kita hanya fokus pada kebutuhan pasar dan keuntungan pelanggan saja. Dan jenis yang terakhir yaitu hierarchical culture atau budaya hierarki. Maksudnya di sini adalah budaya tersebut memiliki struktur organisasi yang kaku dengan peran dan posisi yang jelas. Dan selanjutnya ada fungsi dari budaya kerja. Salah satunya menciptakan pembedaan. Maksudnya itu dengan adanya budaya kerja itu menjadi pembeda suatu perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Dan yang selanjutnya itu membangun keselamatan, di mana dengan adanya budaya kerja bisa membangun keselamatan karyawan-karyawan tersebut. Dan fungsi selanjutnya menjaga komunikasi. Dengan adanya budaya kerja kita bisa menjaga komunikasi kita dan kita tidak asal berbicara ketika di dalam pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya itu meningkatkan produktivitas kita, dan selanjutnya mendorong inovasi, di mana dengan ada budaya kerja kita mendapatkan inovasi-inovasi baru. Dan yang selanjutnya menjaga loyalitas karyawan. Dan budaya kerja memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama meningkatkan jiwa gotong royong, dimana kalau dengan adanya budaya kerja kita bisa saling membantu. Dan yang kedua meningkatkan kebersamaan. Dan yang ketiga mendorong keterbukaan antara individu. Dan yang selanjutnya meningkatkan produktivitas karyawan, membangun keselamatan dan kolaborasi antar karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung kesejahteraan karyawan. Tujuan budaya kerja adalah untuk menciptakan pembedaan yang jelas antar satu organisasi dengan organisasi yang lainnya dan membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi dan mempengaruhi perilaku, pengambilan keputusan, dan hubungan antar karyawan. Kesimpulannya adalah budaya kerja adalah sekumpulan pola perilaku yang melekat pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. Budaya kerja dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti budaya klan, budaya adokrasi, budaya berbasis pasar, dan budaya hierarki. Setiap jenis budaya kerja memiliki karakteristik dan dampak sendiri terhadap lingkungan kerja dan kinerja perusahaan. Tujuan budaya kerja adalah untuk menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.
dan membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi dan mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dan hubungan antar karyawan. Manfaat dari penerapan budaya kerja yang baik meliputi peningkatan produktivitas, kesejahteraan karyawan, loyalitas karyawan, inovasi dan kreativitas, serta keselamatan dan kolaborasi antar karyawan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dan menerapkan budaya kerja yang sesuai dengan lingkungan kerja dan tujuan organisasi. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.